Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kafilah Siti Walidah Ikhwan 4 ingin memberikan penjelasan terkait apa yang disampaikan oleh materi-materi pada saat acara OSDI 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 24 September yang lalu. Bismillah, di sini saya ingin menjelaskan terkait prinsip dasar jurnalistik di dalam Islam, yang mana tercakup 4 prinsip di dalamnya nih. Yang pertama tuh ada hak dan siddiq, atau kebenaran. Jadi berita yang kita sampaikan tuh harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kita tuh nggak boleh berdusta atasnya. Kemudian tablik atau penyampaian. Jadi berita yang kita sampaikan tuh harus dengan etika, adab, dan sopan santun. Karena tanpa itu semua, maka berita kita tuh tidak akan diterima oleh orang lain. Kemudian ada yang namanya maslahat. Jadi berita apapun yang kita sampaikan kepada orang lain itu harus ada maslahat atau faedah yang bisa diambil darinya. Karena tanpa adanya maslahat, maka berita itu akan sia-sia. Kemudian yang terakhir ada yang namanya wasatiyah atau berkeimbangan. Jadi berita kita tuh harus seimbang, jadi nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga kurang, nggak boleh dikurangin gitu beritanya. Nah teman-teman, jadi semua yang viral itu bisa jadi berita dengan screening. Maksudnya adalah semua berita yang kita dapetin itu jangan kita telan mentah-mentah. Kenapa? Karena nggak semuanya fakta, banyak juga yang hoax. Jadi kita harus pilih-pilih si beritanya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tentang jurnalistik, yaitu tentang tabayun, yang mana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Kemudian tentang memperjuangkan kebenaran, Allah telah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian tentang mencari berita, yang mana Allah telah berfirman, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf, yang artinya adalah wahai anak-anakku, pergilah kamu dan carilah berita tentang Yusuf. Mungkin sekian dari saya terkait Quran, literasi, juga spirit ulul albab. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang kemuhammadiyahan yang disampaikan oleh Bapak Sayuti MPD pada saat acara OSDI kemarin. Di sini Bapak Sayuti menegaskan kita sebagai kader Muhammadiyah harus bersyukur. Mengapa penting untuk bersyukur? Nah, salah satunya adalah yang pertama, sudah lebih dari 116 tahun Muhammadiyah hadir dan membangun umat Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, tidak adanya tanda-tanda persyarikatan lelah untuk beramal soleh. Bahkan ada seorang tokoh antropolog terkenal di dunia, yakni Robert W. Hefner, pernah mengatakan Muhammadiyah adalah contoh paling sukses modernisasi pendidikan. Maka dari itu kita harus bersyukur teman-teman, karena menurut data yang disampaikan oleh Bapak Sayuti, hanya sekitar 30% pemuda di Indonesia yang seumuran kita yang bisa kuliah. Oke, lanjut ke sifat dan karakteristik Muhammadiyah. Yang pertama yakni Muhammadiyah bersifat moderat. Lalu yang kedua, Muhammadiyah terbuka terhadap perubahan. Lalu yang ketiga, Muhammadiyah berfokuskan pada amal nyata seperti sekolah, rumah sakit, dan kegiatan sosial. Lanjut, contoh aksi nyata Muhammadiyah. Muhammadiyah punya 160 kampus, 440 pondok pesantren, dan 20.000 TK yang tersebar luas di Indonesia. Hal ini menandakan luasnya jaringan Muhammadiyah. Lalu
Muhammadiyah satu-satunya organisasi yang bisa membangun sekolah dan kampus di luar negeri. Contohnya yakni University Muhammadiyah Malaysia atau disingkat UMAM yang terletak di Malaysia. Lalu ada Muhammadiyah Australia College atau disingkat MAC yang terletak di Melbourne, Australia. Lalu Muhammadiyah mempunyai pimpinan cabang yang tersebar di 5 negara. Yang pertama ada di Amerika, yang kedua ada di Australia, yang ketiga ada di Jepang, yang keempat ada di Jerman, dan yang terakhir yang kelima ada di Malaysia. Ini semua dilakukan demi terwujudnya masyarakat Islam yang berkemajuan. Lalu yang terakhir, eksistensi dan motivasi mengapa Muhammadiyah bisa eksis hingga sekarang. Yang pertama, Muhammadiyah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, Muhammadiyah adaptif terhadap zaman. Lalu yang ketiga, Muhammadiyah berkontribusi nyata melalui pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Lalu motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Quran surat Al-Imran ayat 104. Mungkin sekian penyampaian rangkuman materi kemuhamadian pada saat acara OSDIK kemarin dari saya. Terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih.